Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz, dan pada kesempatan kali ini seperti biasa saya dan Amarket akan membawakan sedikit edukasi buat rekan trader semuanya. Kami tahu dan kami sadar bahwa edukasi yang kami berikan ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk para trader semuanya, terutama trader pemula. Komitmen kami adalah selalu memberikan yang terbaik buat trader Indonesia, agar sebelum masuk dalam dunia trading, setidaknya ada sedikit ilmu, ada sedikit literasi yang dikuasai, supaya paham apa itu resiko yang akan terjadi, sehingga bisa mengantisipasi hal tersebut dalam bertrading dan bisa menghasilkan hasil yang maksimal dalam trading. Oke rekan trader, seperti biasa edukasi kali ini kita akan membahas banyak tentang trading. Banyak sekali dari sisi fundamental, dari sisi teknikal, semuanya kami bahas untuk Anda semuanya. Dan selama saya membawakan edukasi ini, tujuan saya bawakan ini adalah lebih banyak kepada para trader pemula. Kalau untuk trader yang sudah profesional ya saya pikir ya jam terbang mereka udah jauh lah ya. Ini buat trader pemula supaya mari kita sama-sama belajar supaya kita bisa paham, mengetahui apa yang baik dan benar sebelum kita bertrading. Pada edisi kali ini rekan trader kita akan membahas lebih banyak lagi, tapi kali ini kita akan dalam 4 kali pertemuan ke depan ini kita akan lebih banyak membahas tentang indikator. Ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang Fibonacci retracement. Apa itu Fibonacci? Oleh karena itu, kita coba langsung aja di tema yang ingin saya bawakan kali ini, ya. Kita akan membahas tentang pengantar Fibonacci retracement. Nah, berbicara tentang Fibonacci retracement ini sebenarnya apa itu Fibonacci retracement? Kalau berbicara tentang Fibonacci, kita bisa tahu bahwa Fibonacci itu adalah salah satu indikator yang sangat populer baik di kalangan trader forex maupun komoditi, karena alat analisa ini dapat memberikan sebuah informasi semacam level support atau resisten yang tidak dimiliki oleh para indikator lainnya. Ya. Jadi ya pada prinsipnya dia akan memberitahu tentang level support dan level resisten ya untuk kita semuanya. Nah, cara menggunakan Fibonacci retracement ini sebenarnya sangat mudah rekan trader. Sebenarnya kalau saya bilang ya, itu indikator-indikator itu kan semuanya kan statistik, matematika. Jadi saya berharap rekan trader harus banyak menggunakan logika aja di sini. Karena kalau kita trading kita menggunakan logika aja, pasti akan tahu kok. Kalau kita udah bisa menggunakan logika, pasti arah pergerakannya itu kita akan paham, ya. Jadi indikator ini akan menyorot area di mana pullback sehingga dapat berbalik arah menuju ke arah trend. Dan kemudian membantu mengkonfirmasikan entry point jika menggunakan strategi trading melalui trend. Nah, jadi pada prinsipnya kerja dari Fibonacci ini kita harus mengetahui dulu bahwa tren yang sedang terjadi, kita melihatnya ini trennya seperti kayak gimana. Dari situ kita akan bisa mengetahui level atas, level bawahnya, dan dari situ kita bisa tahu bahwa yang namanya retracement. Saya sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa retracement itu artinya kan koreksi. Jadi Fibonacci retracement ini adalah sebuah koreksi sebelum dia mengikuti tren yang sedang terjadi. Ya, jadi paham dulu. Retracement itu kan artinya koreksi. Jadi fungsi indikator ini adalah melihat koreksi yang terjadi sebelum dia melanjutkan jalan lagi ke tren yang sedang terjadi. Nah, kalau kita berbicara tentang Fibonacci ya kita udah tahu lah ini lebih ke matematika ya. Fibonacci itu ditemukan oleh Leonardo da Pisa, orang Italiano yang dikenal dengan nama Leonardo Fibonacci. Dia merupakan seorang matematika ya, gini waktu SD pun juga kita udah tahu lah. Angka Fibonacci itu kan 0, 1, 1 tambah 1 tambah 0, 1. Habis itu 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3 ya. Jadi logikanya seperti kayak gitu ya rekan trader ya. 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Di mana rasio ini terdapat dalam proporsi bentuk-bentuk di alam ya. Jadi prinsipnya di alam pun juga ada bentuk yang namanya
berdasarkan logika atau berdasarkan deret angka Fibonacci. Nah, bagaimana implementasi ini dalam trading forex? Nah, kalau kita lihat implementasi ini dalam trading forex, ya rekan trader, kita lihat untuk cara kerja Fibonacci dalam forex yang penting dan harus kita ketahui adalah kita harus mengetahui dulu level-level Fibonacci. Yang kita harus lebih dahulu menemukan titik yang tertinggi dan titik yang terendah yang signifikan. Kita lihat titik tertinggi dan titik yang paling terendah, disitulah kita akan menentukan arah pergerakan Fibonacci. Oleh karena itu, titik-titik ini dinamakan swing high atau swing low, atau titik yang paling tertinggi dan titik yang paling terendah. Ini gambarnya bisa lihat di sini. Apa itu swing high? Nah, jadi kalau berbicara tentang swing high itu, ya misalnya pergerakan pasar di saat uptrend, yang perlu kita lakukan adalah menarik Fibonacci retracement dari swing low yang di bawah menuju swing high yang di atas. Sebenarnya rekan trader, secara teknikal memang seperti kayak gini, tapi saya lebih senang kebalik arah. Kalau high saya lebih senang turun dari atas ke bawah. Begitupun juga low. Low saya dari bawah ke atas. Ya. Kenapa? Kenapa rekan trader? Kenapa? Karena gini. Kalau rekan trader lihat, ini kan tendensinya kan bullish, ya, uptrend. Kalau kita dari bawah ke atas, ya, dari swing low ke swing high, nanti angka nolnya ini di sini. Padahal sebenarnya angka nol ini bisa diartikan bahwa dia bisa lebih tinggi lagi ke atas, rekan trader. Makanya kenapa saya bilang kalau ini dibalik arah, swing high-nya itu 100 dan swing low-nya itu 0. Artinya dia sebagai titik resisten teratas, dia masih bisa tembus lagi terus ke atas, masih bisa lagi sampai di atas 100 rekan trader. 126, 200 lebih. Nah, itu dia. Jadi pada prinsipnya secara teoretikal dibilang bahwa kalau swing high, ya, intinya swing high itu yang paling teratas dan swing low itu yang paling terbawah. Masalah dia mau tarik uptrend dari bawah ke atas, ya itu dari kita aja. Karena yang paling penting itu sebenarnya rekan trader tarik dari atas ke bawah, bawah ke atas, yang paling penting itu cuman level ini aja, 3 level ini aja, 38,2, 50 dan 61,8 aja. Inilah yang dibilang level retracement atau level koreksi, karena disinilah sebagai titik acuan atau titik pantulan yang akan terjadi di saat dia koreksi dulu. Setelah itu dia akan melanjutkan pergerakan naik lagi lebih tinggi, atau dia akan melanjutkan penurunan lebih rendah lagi. Nah, tadi swing high, dan ini juga swing low. Kan di sini dibilang posisi downtrend. Kalau posisi downtrend, ya, kan prinsipnya sama aja sebenarnya. Dibilang downtrend tarik dari atas ke bawah dan lain-lain, ya. Nah, itu sebenarnya prinsipnya logika aja sih sebenarnya. Nah, dari sini kita bisa lihat level-level Fibonacci 0, 23,6 dan lain-lain, ya. Ini 0, 23,6%, 38,2%, 50%, 61 dan 100%. Nah, level golden doll. Nah, kalau golden doll di tempatku itu tempat striptease itu. Level golden, ya. Level golden, ya. Jadi level golden ini yang rekan trader harus perhatikan adalah di level 38,2, 50 dan 61,8. Ini adalah level golden, ya. Harap diperhatikan karena itu adalah tempat retracement-nya di situ, pembalikan atau koreksinya di situ. Nah, kita bisa lihat di sini konsep penggunaan Fibonacci yang telah saya bilang buat rekan trader kan. Kalau seumpamanya konsep dasar penggunaan Fibonacci retracement ini adalah mencari peluang buy ketika dia berada di titik support dan mencari peluang sell ketika dia berada di titik resisten. Dari sini sebenarnya rekan trader gini. Rekan trader ya, ini kan kalau yang sebelah kiri kan rekan trader ini kan bearish ya, pelemahan ya. Jadi kalau dia udah turun di sini ya sampai di titik terendah, dia akan mantul sampai di sini ya. Itu kemungkinan kalau dia tidak akan tembus sampai 3,8, dia akan tembus, dia akan masuk lagi ke 50 sampai 62, 61,8 ya. Setelah itu dia akan pantul lagi ke bawah dan dia akan mengikuti tren yang sedang terjadi. Downtrend. Begitupun juga rekan trader di saat uptrend. Uptrend kalau rekan trader lihat, ini kan swing low-nya, ini swing high-nya ya. Kalau dia udah naik sampai di level di sini, dia kan pasti akan koreksi.
Nah, titik ininya ini golden doll ini ya. Ini adalah titik koreksinya di situ. Di saat titik koreksi ini artinya apakah dia akan turun terus atau dia akan mantul lagi. Biasanya kalau dia tidak akan menyentuh level 38 ini, dia akan balik lagi ke atas, dia akan mengikuti area atau dia mengikuti arah tren yang sedang terjadi. Makanya saya bilang kan lebih banyak logika. Lebih banyak logika aja. Intinya gini, tarik high low yang paling atas ya. Swing high, swing low ya. Setelah swing high, swing low kita udah tahu. Ya kita lihat aja level 386061 ini adalah level koreksi. Nah, dari situ dan tinggal kita lihat arah trennya kemana sih? Ya kalau dia udah masuk di level sini artinya dia kan koreksi. Apakah dia mau kelanjutan terus atau dia akan kembali lagi ikut arah koreksinya, kan kita tinggal bisa lihat di situ. Makanya saya bilang trading itu kan kalau dia koreksi ini kalau nggak maupun posisi juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah melewati level ini ya bisa ambil posisi di situ ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana implementasinya di MetaTrader rekan trader. Untuk implementasi MetaTrader ya sebenarnya rekan trader udah bisa lihat lah ya di insert, Fibonacci, retracement dan lain-lain ya. Itu bisa ketahuan, tinggal klik aja. Nah, setelah ini baru kita masuk di MetaTrader. Nah, bagaimana menggunakannya? Mari kita coba lihat aja di MetaTrader. Kita coba langsung di MetaTrader. Saya coba buka langsung aja di platform. Mana sih? Nah, ini dia. Nah, ini ya, sabar. Kita coba. Nah, ini saya coba ambil misalnya di Euro USD dan di Pound Sterling. Kenapa saya ambil contoh ini? Misalnya ini, Euro USD dan Pound Sterling. Rekan trader sini, ini kan posisi 0, ini di posisi 100. Di titik inilah saya mengambil yang namanya swing high-nya ini di sini dan swing low-nya itu saya ambilnya di sini. Nah, dari sini kan kita udah tahu swing high-nya, swing low-nya di level 38, 50 dan 61 ini adalah titik di mana rekan trader bisa lihat ya. Rekan trader bisa lihat ini adalah titik-titik retracement-nya ya, titik koreksinya. Setelah itu rekan trader lihat dia turun, dia naik. Ini kan tendensinya ini kan downtrend ya. Setelah itu dia tidak bisa menembus level sini. Apa yang terjadi rekan trader? Dia akan turun terus ke bawah kan? Dia turun lagi, turun lagi, turun lagi. Setelah itu dia akan mencoba lagi. Dia akan coba tembus di sini lagi. Apa yang terjadi rekan trader di sini? Dia ini akan koreksi nih rekan trader. Ya, setelah dia akan koreksi, kalau dia tidak akan menembus level sini ya, apa yang terjadi rekan trader? Dia turun, dia akan turun lagi nih rekan trader. Setelah itu dia pasti dia akan turun rekan trader, dia akan turun. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu kan saya bilang nanti kita selanjutnya saya akan jelasin lagi ya. Jadi penggunaannya yang penting kita bisa tahu dulu, kita ambil swing high, swing low, dari situ kita bisa ketahuan kan. Jadi kalau dia udah masuk di momen sini ya dia akan koreksi, dia kan tidak tembus, nggak jadi tembus di level sini ya 61,8, dia akan turun. Nah, habis itu dia akan coba lagi ya. Oke, dia masuk di level koreksi ini. Apa yang terjadi? Ya kemungkinan besar dia akan turun lagi nih, dia akan turun ya. Nah, ini kalau tendensinya adalah downtrend. Bagaimanakah kalau uptrend Pound Sterling? Nah, rekan trader lihat di uptrend di sini ya. Di sini rekan trader bisa lihat bahwa saya mencoba ambil daerah swing low-nya di sini ya rekan trader, dan swing high-nya saya ambil di daerah sini. Kalau nggak salah di sini deh. Nah, di sini swing high kalau nggak salah sini. Nah, rekan trader lihat. Ini adalah tendensinya tendensi bullish ya rekan trader lihat. Setelah itu rekan trader lihat dia setelah naik, oke, dia melewati level sini ya. Setelah itu dia turun. Nah, sampai di level sini rekan trader lihat dia koreksi, dia masuk di zona koreksi kan. Setelah masuk di zona koreksi, apa yang terjadi? Rupanya dia tidak turun ke bawah, dia tembus lagi ke atas kan. Setelah dia melewati level 61,8, apa yang terjadi? Ya dia akan naik lagi. Nah, makanya kan saya bilang saya lebih senang kalau misalnya downtrend saya dari atas ke bawah supaya kenapa? Misalnya ini ya, ini uptrend ya. Uptrend saya dari bawah ke atas supaya kenapa? Saya cari titik yang paling tertinggi di level 161 atau level 261, karena uptrend itu dia bisa naik sampai di level yang paling tertinggi maksimalnya itu. Kalau dia menembus 100, dia akan maksimalnya itu 161 atau mungkin sampai 261. Nah, itu dia. Kalau secara teori kan balik arah kan. Kalau seumpamanya downtrend dia dari
bawah ke atas ya. Kalau saya downtrend atas ke bawah, saya balikin dia. Nah, pada prinsipnya sama aja. Karena naikin dari atas ke bawah dan bawah ke atas, intinya kita pasti akan ketemu titik antara level 38,2, 50 dan 61. Dari sini makanya saya bilang kita trading, kita terus terang saya kalaupun trading menggunakan analisa saya kebanyakan saya pakai Fibonacci. Karena apa? Saya bisa mengetahui bahwa dia ini akan pembalikan arah sampai di mana. Tinggal saya kombinasikan dengan saya punya indikator yang lain. Nah, seperti kayak gini. Dari sini kan udah ketahuan rekan trader. Kalau rekan trader sebenarnya kalau lihat di sini kan udah ketahuan dia akan turun nih kan. Nah, dia akan turun ya. Rekan trader lihat sampai sini kan dia akan turun ya. Setelah dia akan turun, apa yang terjadi rekan trader? Ini kan dia akan naik. Indikator di RSI kan menentukan kan dia akan naik. Kalaupun dia naik pun juga rekan trader kan dia harus naik sampai 70. Artinya peluang ini dia masih bisa naik sampai di level sini rekan trader. Anggaplah 70 ini adalah level tertinggi di sini. Ya, level tertinggi di sini, ya. Nanti setelah itu dia akan koreksi di sini rekan trader. Setelah koreksi di sini dia akan turun lagi. Dan kalau dia akan turun lagi, ya rekan trader bisa ambil lagi misalnya level paling tertinggi Fibonacci-nya di sini. Ini ya. Nah, ini anggaplah nanti rekan trader ambil level Fibonacci-nya di sini, ini high low, dan ini mungkin swing low, dan ini mungkin swing high ya. Ini saya kasih contoh aja nih. Ini mungkin swing high. Nah, anggaplah seperti kayak gitu rekan trader ya. Ya tinggal rekan trader tarik aja. Kan tinggal rekan trader kan tarik. Nah, kalaupun memang dia naik ya nanti kan rekan trader bisa tarik. Nah, ini kan titik yang paling terendah di sini dan titik yang paling teratas kan di sini kan. Artinya dia kalaupun naik, dia akan koreksi di level sini kan. Di sini dia akan koreksi kan di level sini. 61. Nah, dia akan koreksi di level sini. Kan? Kalaupun nanti dia turun, dia akan koreksi di level sini. Dia akan coba turun lagi di sini, ya. Setelah ini dia pasti akan naik nih, mungkin sampai di level sini ya. Dia mungkin akan naik sampai di level sini. Dia akan naik sampai level sini. Setelah itu apa yang terjadi kan trader? Ya kemungkinan besar dia akan turun. Dia akan turun sampai di sini, ya, di sekitaran sini. Nah, kalaupun memang dia masih tembus di sini, oke. Setelah itu karena ini masih tendensinya bullish, setelah itu apa yang terjadi? Ya dia akan naik lagi ke atas. Dia akan naik lagi ke atas. Makanya kan saya bilang dari sini kita bisa tahu namanya retracement. Artinya koreksi. Kita tinggal lihat arahnya ke depan seperti kayak gimana, dan setelah itu kita akan mengetahui bahwa tren uptrend. Ya, dia pasti akan koreksi setelah masuk di level kunci 38,561. Koreksi itu jadi setelah itu dia agak sedikit naik, ya dia naik lagi ke atas ikut tren. Nah, gitu rekan trader. Jadi selanjutnya tips sukses menggunakan Fibonacci retracement. Ya sebenarnya rekan trader bisa lihat aja di sini ya. Menentukan titik penarikan Fibonacci retracement yang tadi swing high, swing low, menggabungkan dengan indikator lain. Nah, makanya saya bilang kenapa kita membutuhkan indikator lain. Sebenarnya indikator ini cuman sebagai penentu aja, dan saya biasanya pakai RSI karena kalau menurut saya pahamnya RSI ya. Sebenarnya bisa aja yang lain, tapi karena saya paham RSI, dari sini kan saya kan tinggal dikonsolidasikan aja 70 dan 30 sebagai titik terendah dan tertinggi. Dari sini kan artinya kan dia kan belum sampai 70, artinya dia punya kemampuan untuk naik lagi sampai level tertinggi, dan level tertingginya mungkin seputaran 1.21738. Kenapa? Karena ya rekan trader ambil aja posisi di sini. Posisi ini kan, nah ini posisinya nih, ini kan. Ya pasti dia akan arah ke situ rekan trader. Kalaupun dia naik dia pasti arah sini. Setelah itu apa yang terjadi? Dia akan koreksi di sini. Kalaupun koreksi dia akan turunnya itu sampai di level sini. Nah, di sini nih. Ya. Di sini setelah itu dia balik lagi naik ke atas. Kalau memang trennya bullish ya dia akan naik terus ke atas. Nah, seperti kayak gitu rekan trader. Dan selanjutnya kita bisa lihat menggabungkan indikator lain, dan terakhir ya memang hindari time frame yang kecil. Karena time frame kecil ya semakin kecil, semakin pola pergerakannya semakin liar. Semakin panjang, semakin gampang untuk kita menandakan arah pergerakan dari sebuah tren. Itu aja sebenarnya. Oke, rekan trader semuanya. Demikianlah rekan trader semuanya ilmu yang coba saya bawa.
edukasi yang coba saya bawakan. Saya berharap semoga edukasi ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata rekan trader, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edukasi-edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.